Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh setiap perusahaan, karena laporan ini menjadi acuan utama dalam kondisi finansial perusahaan. Laporan laba rugi juga harus dibuat secara detail agar keterangan data lebih menyeluruh dan bisa bertanggung jawab saat evaluasi. Ternyata laporan laba rugi punya jenisnya tersendiri. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis serta contoh laporan laba rugi. Jenis yang pertama, laporan laba rugi single step. Pernyataan single step atau langkah tunggal menunjukkan satu kategori pendapatan dan pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak menunjukkan detail perputaran keuangan yang terjadi dan bisa digunakan untuk perusahaan dagang, rintisan, atau UMKM. Jenis yang kedua, laporan laba rugi multiple step. Laporan multiple step atau yang disebut multi langkah digunakan para akuntan untuk memisahkan akun, biaya ke dalam akun relevan, lebih mendetail, dan digunakan berdasarkan fungsinya. Laporan ini dibuat berdasarkan standar yang sudah digunakan oleh perusahaan dagang besar ataupun pemangku kepentingan seperti kreditor dan investor. Laporan laba rugi harus dibuat di akhir bulan maupun akhir tahun berdasarkan interval yang sudah disetujui beberapa pihak, dikarenakan adanya fungsi khusus dari setiap perhitungan skala dan sesuai jadwal. Mungkin dari kita masih bertanya, apa itu fungsi membuat laporan laba rugi? Fungsi yang pertama adalah menjadi bahan evaluasi keuangan. Ketika perusahaan sudah berjalan selama sebulan atau setahun, pasti ada transaksi keuangan yang dilakukan. Akumulasi dari total finansial ini lah yang menjadi catatan laba rugi perusahaan. Fungsi yang kedua, mengetahui perkembangan perusahaan. Cara mengetahui perkembangan perusahaan bisa dilihat dari kondisi keuangannya. Untuk itu, atasan harus tahu data-data laba rugi yang nantinya dijadikan tolak ukur perkembangan atau sebaliknya. Fungsi yang ketiga, mengatur langkah kebijakan atasan. Jika di dalam laporan laba rugi menghasilkan kerugian, maka atasan harus membuat perencanaan agar di bulan atau tahun berikutnya tidak mengalami hasil yang sama. Tak hanya jenis dan fungsi laporan laba rugi, ada dua kelompok utama di